kasih. Alhamdulillah sudah hidup lagi. Karena beliau pantas kalau tidak pakai mic, karena ceramahnya berapi-api. Kalau saya kan berair-air. Jadi dari pertanyaan pertama, 2, 3, keempat, saya simpulkan dulu ladies first ya. Jadi apa ladies first itu? Yang Sayyidah dulu, yang dari Ustazah dulu. Ntar juga insya Allah kita jawab semua. Pertama, sebelum saya menjawab, jadi memang mengenal kata-kata sendiri. Jangankan Rasulullah, kita mungkin di sini belajar bahasa Inggris. Ada 3 istilah atau 3 kosakata. Jadi bank atau bank itu kita bisa maknai apa? Bank, tempat menyimpan uang. Tapi kalau saya bikin kata-kata there is bank in the bank but doesn't have bank, kira-kira maknanya apa? Nah, ini lagi-lagi ada hubungannya tentang WC. Jadi bank di situ maknanya WC dan bank di situ maknanya tebing. There is bank, ada bank, in the bank, di tebing, but doesn't have bank, tapi tidak ada WC. Jadi di situ bank maknanya bukan bank. Maknanya ini ada makna masing-masing. Makanya ketika berbicara, mengenal, membicarakan, menyebut asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ tergantung siapa yang memaknai, siapa yang mengenal, siapa yang mengartikan. Kalau dalam buku ini, nah ini mungkin pertanyaannya tadi Ustazah yang di tengah, karena tapi setelah dijawab harus beli buku ini dan buku biografi Wali Kutub biar semakin tahu. Karena ini ditanyakan karena tidak tahu dan belum mempunyai, belum memiliki. Nah, jawabannya itu ada dalam ini. Jadi apa? Di bawah lindungan Rasulullah menyibak tirai keagungan sang manusia cahaya. Jadi kita tidak pernah dengar satu kajian yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian-kajian Nusantara, Hasanah Islam Nusantara, beliau adalah MC manusia cahaya. Nah, yang kita kenal selama ini MC itu apa? Master of Ceremony. Jadi buku ini mengungkapkan bahwa Rasulullah itu adalah MC manusia cahaya. Tapi kita adalah WC. Itu bedanya. Kita ini water closet. Tapi beliau adalah MC, sedangkan kita WC. Itu inti dari buku ini. Inti yang paling inti. Masih minta inti lagi ya? Tidak ada intinya lagi. Dan sudah paling inti 4 huruf di situ. Tapi yang lebih pasnya lagi, silahkan membaca. Tidak hanya membaca, tapi dipahami dan dihayati benar-benar. Terus saya menambahi pertanyaan tadi tentang ayat atau tentang syafaat. Lebih lengkap kalau tentang syafaat itu ada salah satu kitab hadis, Arba'una Hadisan fi Syafa'ah, karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu jelas siapa yang berhak memberikan syafaat dan siapa yang tidak. Yang paling inti dalam syafaat itu sebenarnya bukan siapa yang memberikan, tapi siapa yang mengizinkan. Kenapa? Karena siapapun ketika diizinkan pasti bisa. Tapi ketika tidak ada izin, maka tidak akan pernah bisa. Jadi itu yang paling penting. Terus tadi tentang ayat, ayat itu sebenarnya cuman permainan kata-kata. Jadi kalau permainan kata-kata, mungkin yang mahasiswa pernah membaca ada buku judulnya Dunia Sofi, bukan Dunia Sufi. Kalau Sufi suka minjem, suka pinjem, bukan. Atau Sufi para aulia, bukan. Di sini ada Dunia Sofi. Kalau bahasa Arabnya Sufistoiyin, orang yang suka bermain dengan kata-kata. Itu tidak perlu kita ladeni. Kenapa? Karena dia selalu akan membingungkan. Dan kita juga bisa membingungkan. Contoh,
ada orang tanya kita, telur dulu atau ayam dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Kita nggak usah bingung. Nah, Side ngomongnya telur dulu apa ayam dulu? Kalau telur dulu berarti telur dulu. Ayam dulu apa telur dulu? Ya ayam dulu. Jadi gampang aja sebenarnya, gitu aja kok repot. Nggak usah terlalu dalam. Jadi begitu juga dengan Wahabi, kita tidak perlu ngabisin waktu buat berdebat, itu tidak usah. Ya, Tuan Guru Sholah juga saya baca sudah ada bukunya NW, No Wahabi. Ya, itu dibaca saja dulu. Cukup itu. Itu sudah tidak usah kita menghabiskan waktu di sini. Nah, untuk ijazah ya, karena sholawat yang ada dalam buku biografi Wali Kutub itu adalah sholawat yang harus dibaca dengan izin dan harus betul-betul pengamalnya serius. Biasanya kalau orang minta ijazah itu ngamalnya nggak serius. Okay? Contoh, ada orang datang ke tempat saya, Assalamualaikum Ustaz, saya minta ijazah. Gitu. Ijazahnya apa? Saya mau beli nomor togel. Saya bingung. Akhirnya saya ngawur saja. Saya bilang, ya ntar insya Allah keluar apa? Patromat. Kalau dalam bahasa Jawa, 4 loro 5, 4 2 5 gitu. Ternyata yang keluar 4 2 1 5. Minta lagi. Saya bilang tidak usah. Karena apa? Karena itu biasanya orang minta ijazah itu iseng-iseng gitu. Jadi kalau ijazahnya Side mau serius, silahkan minta secara lebih pribadi ke Tuan Guru Sholah atau Tuan Guru Abdul Aziz, okay? Karena beliau pasti punya, okay? Beliau kelahiran Mekah, okay? Pernah ketemu dengan Sayyid Yasin Al-Fadani, okay? Nah kalau saya ketemunya dengan masakan Padang, bukan Sayyid Yasin Al-Fadani. Nah, guru-guru saja, biar kita tidak terlalu serius. Karena sudah panas ini kan, lampu mati jadi. Nah, kalau mau ijazah, iseng-iseng ada ijazah yang silahkan diamalkan oleh siapa saja, kapan saja. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim, dibaca setiap hari 100 kali, jangan sampai kurang dari 100 kali. Okay? Ini kita terima dari guru kami, guru-guru kami sampai ke Rasulullah. Silahkan ketika saya membaca ajas tukum, antum semua menjawab dengan qabilna, gitu ajas tukum. Al-Fatihah. Mungkin itu silahkan kalau mau diamalkan, gitu. Karena di NU itu kalau selawat banyak-banyak. Ada salah seorang tadi yang disebut dengan Habib Segaf Al-Mahdi, itu pesantrennya ada di Parung, Bogor, yang tidak dipungut biaya. Santrinya ada 18.000. Beliau punya sholawat namanya sholawat Syajaratun Nuqud, pohon uang, gitu. Jadi sholawat itu aneh-aneh, gitu kan. Makanya yang jelas, kalau kita ingin mengamalkan sholawat, silahkan amalkan sesuai dari petunjuk gurunya masing-masing. Jangan kita mengamalkan sholawat tapi karena menemu buku-buku tertentu di salah satu toko buku yang tidak jelas. Nah, tapi kalau dari buku ini jelas-jelas, di sini ada sholawat macam-macam kan, termasuk sholawat Wali Kutub itu jelas, gitu. Bukunya jelas, orangnya jelas. Kalau bukunya tidak jelas, kita bingung. Besok kalau kita ditanya malaikat, kamu mengamalkan sholawat dari mana? Dari buku. Buku yang di mana? Yang saya temukan di Gunung Rinjani. Jadi tidak jelas. Itu secara sanadnya tidak jelas. Itu yang paling penting. Oke, itu jawabannya. Terus menyangkut tadi kenapa kita harus ada momen seperti ini membahas tentang Rasulullah. Tapi kita tidak akan mengetahui tentang Rasulullah. Nah, dalam buku ini sebenarnya sudah dijawab. Dan banyak sekali sebenarnya. Ini saya potongan saja dari qasidah burdah yang ada di halaman 160, 159, 160 dan diterjemahkan secara romantis oleh sang penulis. Kalau romantis ini saya sering mengartikan rokok makan sisa gratis. Jadi romantis di sini. Bunyi dari qasaid itu da'man da'adhun nasara fi nabiyyihi.
wahkum bima syi'ta madhan fihi wahdatihi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifar. Itu jawabannya. Nah, kalau belum paham bahasa Arabnya, ini bahasa romantisnya versi sang penulis. Apa di sini halaman 161 disebutkan jangan turuti kaum Nasrani yang menuhankan Nabi dan pujilah Nabimu dengan segala jenis puji. Muliakan pribadinya setinggi-tinggi pemuliaan, agungkan derajatnya setinggi-tinggi pengagungan, tanpa batas keutamaannya menjulang tinggi, terungkap lisan sudah tak mampu lagi. Itu bahasa yang kira-kira insya Allah bisa mewakili deh. Jadi artinya kalau bahasa NU-nya beginilah, kalau jenengan masih tidak paham, bahasanya begini: Tuhan mohon maaf kami sedang sibuk, gitu aja. Jadi itu tadi bagaimana kita harus terus mendalami semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, terus tadi pertanyaannya lagi, masuk di mana kategori buku ini? Rasionalitas, skriptualistik, ataukah sufistik? Di dalam buku ini kalau kita kaji semuanya ada. Gitu. Bahkan yang di luar rasionalitas, skriptualistik, dan sufistik ini ada. Makanya saya sebut beliau tadi adalah pengaco EYD gitu. Jadi ada yang di luar ini. Jadi di luar. Kenapa? Karena buku ini bukan kebenaran. Jadi Alkitab laisal haq. Tapi buku ini al-ibarah anil haqaiq. Di dalam buku ini banyak sekali ekspresi-ekspresi, banyak sekali lukisan-lukisan indah tentang kebenaran. Kalau dalam bahasa saya, bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Jadi buku ini isinya cinta semua, tidak ada isinya kebencian. Gitu. Makanya kalau orang Wahabi mungkin baca buku ini kebakaran jenggot, tidak. Gitu. Nah, terus dari sisi rasionalitas itu kita harus tahu bagaimana kita jangan seperti tadi dicontohkan memahami Rasulullah lewat akal. Tetapi awal kita menjadi mukallaf harus punya akal. Artinya akal itu hanya sebagai kunci. Ketika kita masuk dalam satu ruangan, satu gedung, akal itu harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena di dalam cinta tak ada logika. Tapi ada terusannya, logika tanpa logistik anarkis. Ya, jadi kalau cuma berlogika, perutnya lapar ya jadinya marah-marah. Nah, rasionalitas di sini artinya kita harus memahami Rasulullah dengan akal yang sehat dulu. Jadi orang gila itu tidak akan bisa memahami Rasulullah. Itu. Jadi ketika kita sudah punya akal, maka tentang Rasulullah kita harus mengembalikannya kepada metode yang kedua, yaitu skriptualistik atau nas atau teks. Mana teks yang benar? Gitu. Banyak sekali kita membaca buku yang secara teks itu tidak pas dengan ketika kita betul-betul melihat sosok figur Rasulullah sebagaimana tadi. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwasanya berumah tangga ala Rasulullah, bisa kita mengkaji itu betul-betul seolah-olah buku ini yang paling mewakili rumah tangga ala Rasulullah, sedangkan kita adalah WC, Rasulullah MC. Nah,
di sini. Makanya itu yang perlu kita ketahui. Bagaimana kita mengkaji? Makanya beliau menyebut dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Bukan "Shallu ka sholati." Sholatlah seperti aku sholat. Kita tidak akan mampu. Tapi kama ra'aitumuni, sebagaimana apa? Sebagaimana kita melihat sesuai dengan tingkatan kita. Nah, seperti itu. Kalau di Jawa ini ada anekdot dari hadis ini. Jadi orang-orang ahlu sunnah kalau mau sholat itu mengucapkan usolli. Nah, sedangkan muni itu dalam bahasa Jawa artinya mengucapkan. Jadi apa dasarnya orang itu mengucapkan usolli? Ini hadisnya. Shallu kama ra'aitu muni usolli. Mengucapkan usolli. Muni usolli gitu. Jadi itu sekedar anekdot ya, biar kita tidak tegang karena tadi terlalu pembahasannya terlalu berat. Itu membahas cahaya, sedangkan kita adalah WC. Ya. Nah, terus kalau pendekatan sufistik atau pendekatan irfani ini jelas bahwasanya di sini banyak sekali mutiara-mutiara yang tidak bisa kita kita bahas. Mungkin kalau bisa dibikin syarah bisa berjilid-jilid. Jadi satu pembahasan di sini ini akan banyak sekali. Gitu. Makanya yang paling jelas sekali lagi silahkan beli buku ini, itu saja. Miliki dan amalkan. Gitu. Okay. Nah setelah itu jangan lupa buku biografi Wali Kutub, karena itu sambung menyambung, tidak bisa terlepas. Makanya tadi yang saya sebutkan dalam wasiat renungan masa apa? Bengkulu Semarang lain dulu, lain sekarang. Ini kalau kita hayati betul-betul orang yang mengikuti Maulana Syekh Wan Guru Kiai Haji Zainuddin ini sama dengan mengikuti Rasulullah. Kenapa? Bengkulu sekarang. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tapi hidup di zaman sekarang. Makanya sekarang ini ya sudah ada buku ini, tinggal baca aja. Gitu. Okay? Jadi itu kalau kajian-kajian sofistik juga sangat banyak sekali dan tidak akan pernah habis. Nah, yang inti sekali dari tadi pertanyaan tentang tentang Habib atau tentang Syarifah, sebenarnya lebih banyak klaim gitu. Klaim itu artinya orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, marga daripada keturunan Rasulullah itu adalah datuk-datuk mereka yang menyamar. Jadi mereka itu adalah wali-wali Allah tapi menyamar. Contoh, saya contohkan As-Saqaf. As-Saqaf itu kalau di Kebumen itu bisa diartikan pembuat genteng gitu. Tapi As-Saqaf di sini artinya orang yang dia mampu membuka pintu langit tapi dia menyamarkan dirinya. Gitu. Jadi dia dengan nama As-Saqaf itu menyamarkan dirinya, bukan menyombongkan keturunannya atau dia itu nasabnya siapa. Itu. Tapi dia menyamarkan dirinya. Jadi dengan marga-marga itu hadir di Indonesia itu karena banyak orang yang salah mengartikan. Akhirnya antar marga itu perang. Sampai kalau dalam istilahnya orang-orang Arab di Indonesia itu marga disebut dengan jamaah. Kalau non jamaah bukan marga, namanya ahwal. Saya pernah ditanya, ente berani ngomong begitu? Ente keturunan Rasulullah enggak? Marga ente apa? Saya jawab, marga saya, marga Satwa. Kenapa kita harus takut dengan marga di situ? Karena tadi Qurannya jelas, saya tambahin dengan sebuah hadis yang itu ada kait kelindas dengan Quran tadi, bahwasanya hadis masyhur bahwasanya ahlu baiti kasafi Nabi Nuh. Jadi ahlu baitnya Nabi itu seperti bahteranya Sayyidina Nuh alaihissalam. Jadi seperti bahtera, otomatis ada yang Kan'an, ada yang Sam, ada yang Hafiz, itu putra-putranya Sayyidina Nuh, gitu. Nah, ada yang Sayyidina Nuh sendiri. Jadi kalau jenengan lihat ada orang Arab, gitu, yang sok-sok mengatakan bahwasanya saya dengan ini, tapi tidak sesuai dengan kelakuannya, tidak sesuai dengan akhlaknya, maka kadang-kadang dia bukan ahlul bait, dia bukan fitrah, tapi zuriyah saja, sekedar keturunan. Nah, sekedar darahnya saja. Tapi darah ini bisa jadi kalau kita kembali kepada Safinah Nuh berarti apa? Oh iya, ente memang keturunan Rasulullah, keturunan Nabi, tapi ente ini Kan'an zaman sekarang, Bengkulu Semarang, ente Kan'an zaman sekarang.
Iya. Nah, di situ faman raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Siapa yang ikut bahtera Sayyidina Nuh, bahtera ahlul bait, pasti dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak mengikuti, maka dia pasti akan hancur. Tidak sedikit di Indonesia, mohon maaf, banyak jamaah yang mengatakan ikatan jamaah ahlul bait ijabi. Ternyata kita lihat di situ keturunan Rasulullah, tapi ternyata beliau adalah Syiah. Nah, ketika orang Syiah berarti apa? Dia sudah tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Kenapa? Karena dia mengaku cinta kepada Rasulullah tapi membenci sahabat. Sama juga dengan Wahabi, dia mengatakan sebagai golongan yang mencintai sahabat tapi benci kepada para aulia, benci kepada ahlul bait. Berarti mereka itu adalah bukan dasar dari para pecinta Rasulullah.